apa kabar sahabat Hafizah TV Medan dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi nih dengan saya Umi Rani, salah satu pengajar di SDIT Hafizah Al-Tafanisa. Nah, hari ini kita akan mengadakan kegiatan podcast lagi nih. Dengan tema apa ya? Dan tamunya siapa nih? Ya, kita kedatangan tamu istimewa, seorang motivator dan pendidik yang luar biasa. Dan materi apa yang akan kita angkat hari ini? Ada deh, kita perkenalkan dulu ya. Dengan siapa tamu kita hari ini? Halo Ustadz, silakan. Ya. Terima kasih banyak telah hadir di podcast kita hari ini. Boleh Ustadz silakan perkenalkan diri dulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Sitorus, SPD, CSM, CME, CNLP. Saya juga sebagai seorang pendidik dan motivator. Terima kasih banyak. Ya, kita sudah bersama dengan Ustadz Kurnia Sitorus. Ya, hari ini Ustadz kita akan mengangkat tema tentang bullying atau perundungan. Nah, sebelum jauh nih Ustadz pertanyaannya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya, mana tahu nih masih banyak yang kurang paham mengenai lingkup perundungan atau bullying. Apa sih Ustadz menurut Ustadz secara umum bullying atau perundungan itu? Ya, baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, saat sekarang ini khususnya dunia pendidikan tengah diisukan dengan berita-berita miring, yakni tentang perundungan, yang mana saat ini kita sangat prihatin dan sangat peduli bahwasanya di ruang lingkup pendidikan khususnya terjadi namanya perundungan dan bullying itu sendiri, Mi. Nah, perundungan itu bisa disebut dengan bullying juga, dan yang sering anak-anak terjadi di ruang lingkup sekolah itu ya saling ejek, mengejek, kemudian saling pukul memukul, kemudian saling satu di antara lain itu saling melukai, itu yang disebut dengan bullying sendiri. Nah, dampaknya itu sangat mengganggu secara psikologis, itu secara mental, Mi. Nah, jadi anak-anak yang korban bullying dan perundungan ini mentalnya ini memang tidak normal dan tidak seperti anak pada umumnya. Nah, itu yang sangat diantisipasi. Jadi khususnya kita sebagai pendidik, sebagai lembaga yang mengelola tentang pendidikan, kita memang harus waspada mengantisipasi supaya tidak terjadinya perundungan dan bullying itu sendiri. Nah, berarti perundungan itu seperti ejek-ejekan, pukul gitu ya kan. Kira-kira apa nih Ustadz yang menyebabkan mereka menjadi timbul ejek-ejekan atau pukul-pukulan sendiri? Apakah ada latar belakang dari permasalahan di rumah atau pendidikan yang ada di rumah gitu? Iya. Nah, anak-anak khususnya di saat sekarang ini kan dengan pertumbuhan teknologi yang cukup pesat ini kan tidak bisa kita menjauhkan daripada kehidupan mereka. Faktor utamanya itu karena terlalu dimanjakan dengan teknologi seperti handphone, main game dan lain sebagainya, sehingga faktor penyebab utamanya itu mereka ngamalkan ataupun melakukan sesuatu itu di sekolah, nih. Nah, karena terlalu banyak media-media mereka lihat, sehingga untuk mengekspresikan dirinya itu ya mereka lakukan di ruang lingkup sekolah, khususnya saling ejek dan mengejek. Nah, yang bahaya ini juga saat sekarang ini karena dunia medsos itu ada namanya bullying cyber, nih. Bullying cyber ini adalah saling ejek mengejek yang terdapat di dunia medsos seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lainnya. Nah, ini sendiri memang kita harus waspada gitu terkait masalah anak-anak supaya tidak terjadi bullying dan perundungan, sebab si korban itu akan berdampak secara kontinu, Mi. Nah, contoh kita kita diejek gitu, yang miskin, yang jelek dan lain sebagainya, itu kan sangat mengganggu secara psikologis gitu kan. Nah, ini tidak boleh. Agama apapun mengajarkan kita tidak boleh saling ejek mengejek, walaupun memang secara fisik dia itu jelek, kecil, gendut dan lain sebagainya, tapi ya kita harus bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwasanya kita ini di mata Allah, di mata Tuhan itu sama, tidak ada yang beda. Yang membedakan gitu adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Berarti bisa jadi dari ruang lingkup rumah mereka, rumah mereka. Karena kurang pengawasan dari orang tua ya Ustadz ya. Nah, bagaimana ya Ustadz tips cara mencegah agar tidak ada terjadinya bullying gitu? Ya, baik. Cara mencegah supaya tidak terjadinya bullying dan perundungan itu sendiri, khususnya ya orang tua sangat berperan aktif, Mi, dalam mengawasi, menjaga anak
didik itu sendiri, khususnya saat sekarang ini, jangan terlalu dimanjakan dengan handphone dan lain sebagainya. Jadi faktor utama adalah orang tua yang harus mengantisipasi supaya tidak terjadinya perundungan dan bullying. Jadi supaya kita itu sosialnya sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si jelek dan si ganteng. Jadi orang tua harus bisa mengingatkan, menasihati anak itu supaya di ruang lingkup sekolah juga guru dan orang tua itu memang sangat harus bekerja sama supaya bisa memahami kepada anak tidak terjadinya perundungan secara fisik maupun non fisik. Nah sekarang ini Mi, dosa besar dunia pendidik itu sangat luar biasa. Yang pertama namanya perundungan. Kita lihat saat sekarang ini di medsos, di berita khususnya terjadi baru-baru ini Mi, anak SMP memukul adik juniornya di sekolah sehingga terjadinya cedera. Dan ada juga lagi baru-baru ini pesantren terjadinya perundungan antara senior dan junior sehingga mengakibatkan secara fisik itu terluka, kemudian mental juga terganggu. Ini memang harus diwaspadai. Bukan berarti ketika kita masih berusia di bawah 15 tahun itu tidak ada ancaman pidananya. Ini ada ancaman pidananya nih. Karena pemerintah sendiri juga melindungi dan menjaga bahwasanya manusia ataupun makhluk yang hidup di dunia ini harus dijaga harkat dan martabatnya nih. Nah, seperti itu. Nah, udah kita bahas ya kan Ustadz mengenai bagaimana cara mengurangi bullying itu kan. Nah, Ustadz ini sebagai motivator dan pendidik juga ya Ustadz ya. Kira-kira di lingkungan Ustadz nih atau di sekolah yang Ustadz bina, apakah sudah mendapat perlindungan dari bullying itu? Nah, saya sendiri sebagai motivator, khususnya saya sering ngisi-ngisi di kegiatan training motivasi di sekolah-sekolah untuk ruang lingkup siswa SD nih, itu saya tekankan kepada peserta ataupun audiens bagaimana kita bisa menggali potensi diri khususnya supaya kita tidak menganggap bahwasanya orang lain ataupun teman-teman di sekitar kita itu rendah daripada kita. Itu dulu saya angkat tentang potensi diri. Sesungguhnya manusia diciptakan Allah itu memiliki potensi diri. Tetapi bagaimana kita bisa menggali nih, bisa mencari potensi diri kita. Intinya kita memang harus percaya diri. Itu dulu kunci utamanya. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana kita bisa membangkitkan semangat dan energi yang ada dalam diri kita. Setiap orang itu memiliki potensi, memiliki motivasi. Jadi intinya lahir daripada diri sendiri untuk memotivasi supaya menjadi orang lebih baik. Ketika kita sudah baik, barulah kita mendapat jalan kesuksesan untuk menuju kejayaan berikutnya. Khususnya di SDIT dan TKIT sendiri, saya beserta dengan peserta didik dan juga tenaga pengajar dan orang tua itu saling berkoordinasi bagaimana menciptakan kondisi ruangan lingkup yang aman dan nyaman. Khususnya di SDIT ini sangat ramah anak. Jadi bagi ayah dan bunda dimanapun berada, jangan takut ataupun jangan khawatir kalau anaknya disekolahkan di sekolah kita ini pasti aman dan damai. Khususnya kita membuat situasi dan ruang sekolah ini aman dan nyaman, jauh daripada perundungan dan bullying itu sendiri. Nah, baru-baru ini juga kalaupun ada terjadi di sekolah kita, khususnya sesama siswa, itu langsung kita panggil antara korban dan pelaku beserta dengan orang tuanya. Nah, inilah kepedulian pihak sekolah supaya tidak merambah kepada yang lain gitu. Nah, jadi kalaupun terjadi di sekolah kita ini, itu kita panggil si korban dan si pelaku, kemudian kita panggil orang tuanya, kita beri pemahaman, lalu kemudian kita berikan motivasi dan semangat sehingga mereka terhindar daripada namanya bullying nih. Ya. Berarti sebelumnya di SDIT juga sudah ada penyuluhan atau pemberitahuan materi tentang bullying gitu ya, bagaimana cara mencegahnya dan agar selalu didampingi gitu ya Ustaz ya. Itu pun didampingi oleh wali kelas sendiri. Wali kelas setiap saat mengingatkan kepada peserta didik dan siswa-siswa bahwasanya perundungan dan bullying itu adalah perilaku tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ditekankan kepada siswa nih. Kira-kira ada lagi nggak nih Ustaz tambahan mengenai pencegahan bullying, atau kira-kira menurut Ustaz nih
perilaku bullying atau perundungan ini bisa nggak teratasi gitu atau termusnahkan dari kehidupan kita gitu di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menginspirasi kita semua bagaimana cara pencegahan bullying supaya tidak terjadi. Nah, khususnya kita sebagai orang tua, kemudian sebagai seorang guru, sebagai public figure dan lain sebagainya, kita harus bisa menjadikan contoh atau teladan bagi orang banyak, sehingga dengan lisan dan perbuatan kita itu bisa menebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, pada akhirnya menjadi motivasi dan spirit untuk menjadikan diri yang lebih baik lagi. Nah, itu salah satu utama untuk menghindari bullying nih. Nah, jadi kita harus mampulah beradaptasi kepada lingkungan, dan kemudian kita bagaimana dapat menyatukan antara perbedaan etnis, suku, budaya, dan agama di ruang lingkup kita itu sendiri. Jangan pernah kita menganggap bahwasanya kitalah yang terbaik, kemudian kitalah yang paling segala-segalanya, itu juga tidak boleh. Nah, itulah salah satu utama dan faktor harus merubah dari diri sendiri. Kemudian kalau seandainya kita sebagai seorang yang aktif di dunia sosial, carilah lingkungan yang memang sehat gitu. Artinya tidak saling menjelekkan antara satu dengan yang lain, menceritakan antara si A dengan si B. Nah, yang sering terjadi itu kan kadang si Polan itu tidak ada di tempat tapi dicerita-ceritakan. Nah, itu juga tidak baik gitu, menceritakan aib orang dan lain sebagainya. Kemudian ada rasa iri dan dengki, itu juga tidak boleh. Nah, itulah bagaimana cara meningkatkan potensi diri sehingga tidak terjadinya bullying dan perundungan itu. Nah. Oke, berarti kesimpulan dari podcast kita hari ini yaitu teruslah ya memotivasi diri gitu ya Ustadz ya, untuk tidak mengejek, harus memandang semua orang tuh sama gitu ya kan, tidak mengejek-ngejek, tidak mencela, atau itu tadi dia merupakan kegiatan bullying ataupun perundungan. Karena kegiatan bullying atau perundungan itu bakal terbawa jangka panjang. Iya, itu akan mengganggu secara psikologis. Iya, psikologis, mental itu sangat terganggu untuk si anak ataupun sesama pelaku bullying ataupun korban bullying ya Ustadz ya. Nah, yang terakhir nih Ustadz, boleh kasih sedikit pesan dan kesan untuk masyarakat di luar, untuk ayah bunda, untuk penonton sahabat Hafizah TV Medan, menghindari bullying atau untuk tidak melakukan kegiatan bullying. Nah, baik, bagi ayah dan bunda, saudara-saudari, sahabat-sahabatku dimanapun berada, dan peserta Hafizah TV Medan dimanapun berada, jadikanlah diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa berguna, kemudian menjadi orang-orang yang selalu menginspirasi, lahir daripada diri kita sendiri, spirit yang sangat menggugah hati, sehingga orang yang tidak memiliki visi misi dalam hidup, dia akan mencari terus melakukan suatu proses untuk mencapai kesuksesan dan kejayaan. Nah, saya sendiri khususnya dulu kalau di kampung dulu hidup, namanya tinggal di daerah, di kampung pelosok desa yang sangat terpencil, itu selalu korban bullying Nah, tapi orang-orang dulu kalau mau kita samakan dengan anak-anak sekarang itu jauh berbeda Jadi kalau dahulu itu seperti saya itu memang korban bullying gitu. Artinya dulu kita hidup di desa, hidup di kampung itu susah gitu, yang anak orang susah, kemudian yang nggak punya harta, kemudian rumah sewa dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi vitamin, menjadi semangat dan motivasi saya, sehingga hari ini bisa menghantarkan diri saya menjadi orang-orang yang memberikan semangat dan motivasi, kemudian dapat berbuat untuk orang banyak kan gitu. Nah, hari ini juga generasi kita itu sangatlah sangat minim dengan motivasi. Jadi ketika orang memberikan ejekan, kemudian melakukan penghinaan kepada kita, malah menjadi down gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi bagi generasi muda saat sekarang ini, ketika ada orang ataupun sahabat muslim mengejek, kemudian menghina dirimu, tapi jadikan motivasi khususnya supaya kita bisa
hijrah ataupun lari daripada keterpurukan, daripada kesusahan dan kehinaan orang lain. Itu sih pesan dan pesan yang saya sampaikan. Jadi artinya saya menjadi role model gitu hari ini gitu. Jadi saudara-saudara ataupun teman-teman saya dulu yang mengejek saya, mereka dulu hidupnya bagus, senang, berkecukupan, tapi hari ini insya Allah Allah memberikan kehidupan itu di atas mereka untuk saya sendiri nih. Artinya apa? Ketika suatu anugerah yang diberikan Allah itu kita harus bisa mensyukuri. Bukan berarti kita harus menghindari ataupun memutus silaturahim kepada orang-orang yang menghina kita. Bahkan kita harang berterima kasih kepada orang yang telah menghina kita. Itu jadikan motivasi. Tapi khususnya untuk korban bullying dan perundungan itu memang harus diantisipasi nih. Yang dibahayakan itu adalah secara fisik, mukul kemudian mengancam dan lain sebagainya. Sehingga bagi si korban itu sangat mengganggu psikologisnya, tidak aman, kemudian dia merasa gelisah terus. Nah, jadi tidak ada semangatnya. Inilah yang memang harus kita selamatkan khusus generasi muda yang ada di SDIT Hafizah ataupun Nisa. Jadi itu kita berikan pesan kepada ayah dan bunda dimanapun berada, jika khawatir ataupun takut anak-anaknya menjadi korban bullying dan perundungan, inilah tempat lembaga pendidikan yang terbaik bagi anak didik ayah dan bunda. Itu Jadi jangan bingung, jangan bimbang, jangan salah pilih ya Ustadz ya. Masih terbuka nih pendaftaran untuk PPDB di gelombang pertama hingga akhir tahun ini. Nah, berarti yang pesan yang bisa kita dapat hari ini yaitu jadikan ejaan, celaan dari orang lain untuk membangun semangat kita, membangun motivasi kita untuk lebih baik lagi gitu ya Ustadz ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz telah hadir di podcast kita hari ini. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan dapat memotivasi dan dapat menjadi pembelajaran untuk masyarakat dan sahabat Hafizah TV Medan di luar sana. Akhirul kalam, saya Umi Rani dan Ustadz saya Muhammad Purastorus. Pamit undur diri, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.